Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dede. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana juga kabar Ibu, Bu? Alhamdulillah baik sekali, Bu Dede. Ya, kenapa Ibu Dede? Ada yang bisa saya bantu? Kayaknya raut muka Bu Dede lagi ada yang difikirkan seperti itu. Ada apa kira-kira? Bolehkah saya mengganggu waktunya Ibu sebentar? Iya, boleh. Kebetulan Begini, saya, Bu. Saya mau bercerita tentang iya, apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah, Bu. iya. Kenapa? Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa di sekolah saya itu kurang kondusif, begitu. Penyebabnya Hmm, adalah karena ada salah satu guru yang tidak bisa bekerja dengan baik. Dia selalu hmm, berangkat terlambat, iya, dan dia juga sering izin. iya, Kemudian dia juga tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. hmm, iya, iya seperti itu. Jadi, menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Saya ingin berbagi pengalaman ataupun meminta saran kepada Ibu, baiknya seperti apa, seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Nanti saya siapkan catatan dulu sebentar ya, Bu ya. Baik, Bu. Menurut Bu Eka, hal apa saja yang membuat guru tersebut tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik? Selama kurang lebih 6 bulan itu, setelah saya perhatikan, guru tersebut itu tidak bisa mengajar dengan baik. Kemudian saya perhatikan kembali, dia sangat tidak bersemangat karena dia punya pekerjaan yang lain, Bu. Sehingga mungkin mau semangat bagaimana, Bu, dia sudah ada job sampai malam, ya seharian. Bahkan kadang tidak berangkat sekolah, kalau sekolah pun dia berangkat sebentar, pulang lagi, gitu. Mungkin jadi Hmm, dia tidak ada semangat, Bu. Apalagi ada kesadaran untuk memajukan sekolah kami. Dianya juga tidak semangat gitu mengajarnya juga. oh iya iya. Jadi seperti itu. Jadi rekan ibu itu tidak bisa mengajar dengan baik, Iya, kemudian juga dia tidak bersemangat dan juga iya, ternyata penyebabnya itu dia punya pekerjaan lain di luar iya, sekolah, itu iya seperti betul, itu. Bu. Iya. Apakah rekan guru yang lain sudah tahu perilaku dan sikap ibu guru tersebut? Semua rekan Eee, guru sudah tahu, Bu. Semua mmm, sudah tahu, kami pun sudah sering memperingatkan, sudah sering menasehati, tolonglah
utamakan dulu pekerjaan sekolah gitu. Mau Mhm. berapapun job Anda, saya bilang seperti itu. Mau berapapun Anda jobnya 1 hari, mau 5, mau 10 job silahkan, kami tidak Mhm. akan melarang. Mhm. Namun tolong perhatikan dulu, wajibkan dulu, kemudian dahulukan dulu pekerjaan di sekolah, karena kami tidak ingin anak didik kami yang sebanyak 177 murid itu menjadi korban karena dia tidak Mmm. semangat. Seperti itu, Bu. Oh, iya iya, saya mengerti, Bu. Apakah guru tersebut sudah pernah diajak kerjasama bersama rekan guru yang lain? Sudah, selalu saya ajak kerjasama. Mau Mmm. acara Maulid Nabi ataupun Isra Mi'raj, saya selalu memberikan apa ya, ide. Harusnya kan yang seperti itu tuh dari dia kan ya. Harusnya ini mau Muludan atau mau Isra Mi'raj, harusnya dia yang mengusulkan kepada kepala sekolah, tapi itu adalah dari saya. Saya Mmm. sudah memberi dia terlebih dahulu apa ya, masukan. Mau kapan Mhm. ini Bu Isra Mi'rajnya, mau kapan Muludannya, mau bagaimana caranya, itu bukan dari dia, harusnya itu kan tupoksi dia. Kalau misalnya Mmm. saya, membiarkan saja, saya tidak peduli karena itu tupoksi dia, mungkin SD kami itu tidak akan ada kemajuan, seperti itu, Mmm. Bu. Oh, Iya, iya iya iya. jadi Saya selalu diajak kerjasama, selalu diajak oleh saya itu untuk berkolaborasi, seperti itu, Bu, padahal. mmm. Oh, jadi seperti itu. Saya, sedikit mengerti perasaan Ibu bagaimana, Iya setelah diajak kerjasama dengan rekan yang lain, iya, kemudian, sudah bercerita dengan rekan seperti yang itu juga. lain, apakah Ibu sudah bercerita dengan kepala sekolah? Belum, Bu, sebaiknya menurut Ibu bagaimana ya, Bu, ya? Apakah saya harus cerita langsung kepada kepala sekolah ataukah saya diselesaikan dulu dengan rekan guru? Bagaimana, Bu, menurut Mmm. Ibu? Oh iya, jadi mungkin ini menurut pendapat saya, Ibu ajak dulu guru tersebut untuk berbicara empat mata. Iya Apabila masih tidak bisa, Ibu ajak rekan-rekan guru yang lain untuk bisa menasehatinya. Nah, nanti setelah dinasehati apakah ada perubahan atau tidak dari sikap dan perilakunya ibu guru tersebut. Misalnya, kalau misalnya sudah Ibu bicara empat mata, kemudian sudah berbicara dengan rekan guru lainnya, sudah diberi iya nasihat, sudah iya, diajak sudah. cermat, tapi masih Iya belum ada perubahan. Nah, mungkin iya menurut pendapat saya ya harus dibicarakan dengan kepala sekolah, seperti itu. Karena, kepala sekolah kan pemegang wewenang yang iya, betul. penuh gitu. Jadi Iya, mungkin nanti betul, Bu. kalau sudah, berbicara dengan kepala sekolah nanti akan ada solusinya, akan ada, apa, pemecahan masalahnya. Mungkin, pendapat saya seperti itu, gitu. Iya. Kemudian sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya seperti yang barusan Ibu sarankan ya, saya akan berembuk dulu, akan berbicara Mhm. dulu dengan rekan guru yang lain, Iya. akan menasehati terlebih dahulu guru Mhm. tersebut agar semua guru itu tidak capek hati, tidak makan hati terus tiap hari. Nah, Iya. jika nanti guru tersebut tidak berubah atau seperti itu saja, mungkin ya saya seperti saran Ibu, saya akan melapor kepada kepala sekolah gitu. Mhm, Bukan iya. berarti kami di sini itu menyebutkan atau membongkar aib keburukan orang lain, bukan ya, Bu, ya. Iya Tapi iya. karena ini adalah untuk kemajuan seperti itu, Bu. Iya iya iya, sangat sangat saya sangat mengerti sekali bagaimana perasaan Ibu dan, bagus sekali, rencana yang akan Ibu laksanakan. Saya doakan mudah-mudahan, rencana yang akan Ibu laksanakan bisa berhasil dan mudah-mudahan guru tersebut bisa berubah. Kemudian, Ya. apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu memberikan teladan yang baik serta selalu menjaga
kekeluargaan di sekolah kami. Walaupun ya keadaannya sekarang sedang kurang kondusif ya Bu ya, tapi kami Iya. akan berusaha akan mengkondusifkan selalu karena mungkin hanya guru itu yang menurut kami itu menyimpang dan tidak sesuai Hmm. dengan kami gitu, tidak sefrekuensi itu hanya guru tersebut, seperti itu Hmm. Bu. Iya, iya, Kemudian iya. saya akan mengingatkan dia kembali untuk Mhm. mendahulukan dulu pekerjaan sekolah, Iya, barulah iya. dia bekerja yang lainnya, seperti itu, Bu. Ya, Karena ini untuk kemajuan sekolah kami, bukan untuk, salah satu pribadi. guru, iya, bukan untuk pribadi, seperti itu. Wah, bagus sekali ya, Bu. Saya sangat mendukung sekali apa yang akan Ibu rencanakan, apa yang akan, Ibu komitmenkan, itu seperti itu dan saya sangat mendukung sekali, saya bantu dengan doa mudah-mudahan rencana yang akan Ibu laksanakan bisa berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan sesuai harapan ya, Bu, ya, guru tersebut Ya, bisa berubah amin. menjadi lebih baik, ya. Amin. Ya, terima kasih sekali Ibu Lia sudah bersedia Sama, meluangkan waktunya untuk sharing iya terkait permasalahan sama-sama. yang saya alami. Terima kasih juga Ibu sudah memberikan solusi dan pencerahannya kepada saya. Iya, sama-sama, Bu. Ya, ya semoga kita bisa menjadi guru yang berkompeten, menjadi Amin, guru amin, teladan untuk rekan-rekan guru yang lainnya dan semoga amin, kita bisa menjadi pencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter profil pelajar Pancasila serta bisa berperan aktif dalam memajukan pendidikan di negara amin, yang kita amin, cintai ini. Amin ya Allah ya amin, rabbal amin, ya Allah ya Rabbal alamin, iya. alamin. Ya, terima kasih ya Bu Dede. Bagaimana sekarang perasaannya? Sudah sedikit lega Bu, walaupun masih makan hati ya seperti itu. Alhamdulillah ya Bu, mudah-mudahan bisa sesuai harapan. Ya, Ya. terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu. Bu Eka, Alhamdulillah baik. Bu Eka bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Tentu saja boleh Ibu Lia. Saya melihat sepertinya Ibu itu kurang bersemangat ya. Hmm, Ada yang sebenarnya bisa saya bantu Bu? sebenarnya ada yang mau diceritakan, tetapi saya bingung. Saya bingung harus bercerita ke siapa, harus curhat sama siapa terhadap permasalahan saya. Dan alhamdulillah ternyata Ibu Eka punya waktu untuk saya. Terima kasih sebelumnya ya Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik Bu Lia, ada yang akan diceritakan? Ini Bu, akhir-akhir ini perasaan saya agak sedikit sedih sebenarnya karena di kelas yang saya ajar itu saya kebetulan mengajar kelas bawah, ada Ya, pindahan anak dari sekolah swasta. iya. Saya tentunya senang mendapatkan murid baru, tetapi ternyata sikap dan perilaku anak yang dari sekolah swasta tersebut bisa dibilang hiperaktif seperti itu Bu. Jadi Hiperaktif ya? ya, jadi setiap kali ada anak yang menangis, Hmm, ada anak yang apa namanya, yang laporan, itu pasti ulah dia. Padahal dia masih anak pindahan, masih baru di sekolah ini seperti itu. Bahkan ada yang langsung lapor ke orang tuanya, hmm, seperti itu. lapor ya ke orang tua?
Iya, nangis, langsung lapor karena sikap dia ada yang sampai mogok nggak mau sekolah karena dia menggunakan kekuatan fisiknya itu untuk memukul teman-temannya seperti Iya. itu. Di samping sikapnya yang hiperaktif tersebut juga ternyata dia masih belum mampu membaca dan menulis seperti itu, Mhm. Bu. Jadi saya bingung, saya sudah mencoba berbagai cara tapi rasanya belum berhasil seperti itu. Jadi saya perlu solusi untuk permasalahan ini seperti itu, Bu. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Ya, saya mengharapkan adanya solusi dari permasalahan yang saya alami Ya. tentang salah satu murid saya yang punya sikap hiperaktif, kemudian juga dia masih belum bisa menulis dan membaca, mungkin seperti itu, Bu. Menurut Ibu Lia, hal apa saja yang membuat murid Ibu itu hiperaktif dan selalu mengganggu teman-temannya, juga tidak mau menulis, Bu, dan membaca? Hmm, Menurut Ibu Setelah bagaimana? setelah saya telusuri permasalahannya, saya mencoba berkunjung ke rumahnya dan Ya. bertanya latar belakang keluarganya. Ternyata memang anak tersebut di rumahnya itu hanya tinggal bersama kakek dan neneknya saja. Kemudian ada Hmm. juga kakak dan adiknya. Jadi mungkin si anak tersebut melampiaskan perasaan jengkelnya, Iya. perasaan kesalnya itu kepada teman-temannya di sekolah, seperti itu. Hmm. Jadi mungkin dia juga kurang kasih sayang Iya, iya, kurang dari kasih orang tuanya sayang. karena orang tuanya kebetulan ada di luar kota, seperti itu, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu, ya? Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu bisa merubah sikap dan perilakunya juga mau jadi menjadi rajin menulis dan membaca? Mungkin pemikiran saya karena anak itu kurang perhatian, jadi Ya, eh, saya seharusnya lebih memberi ya, perhatian kepada dia. Saya seharusnya itu merangkul dia, iya, membuat betul, membuat dia betul. merasa aman dan nyaman Iya, berada di sekitar betul. saya. Kemudian saya juga mungkin harus mencari media pembelajaran yang Iya, lebih menarik iya. lagi supaya dia itu mau bersemangat dalam belajar membaca dan menulis. Mungkin seperti itu, Hmm. Bu. Ya, wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan mau belajar lebih rajin lagi, Bu? Mungkin menurut saya untuk membuat anak yang lebih rajin lagi, pembelajaran memang harus berpusat pada murid. Ya. Kemudian juga saya harus bisa membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian juga eh, apa namanya diadakannya ice breaking atau Iya. games gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Lalu mengenai anak yang hiperaktif tersebut, mengapa dia itu bisa menjadi seperti itu gitu, Bu? Mungkin karena menurut pendapat saya, karena mungkin di rumahnya dia itu kurang perhatian dari orang tuanya, karena seperti biasa kalau anak tidak tinggal bersama orang tuanya, Iya. pasti perhatiannya akan sangat kurang. Dan mungkin dia juga seperti itu, dia membutuhkan perhatian, membutuhkan rangkulan, membutuhkan kenyamanan dan rasa aman mungkin di sisi saya, seperti itu, Bu. Dan mungkin nanti saya akan mencoba untuk merangkul dia, memberikan perhatian lebih kepada dia seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu apa apa menggunakan metode apa yang berbeda agar anak tersebut mau rajin belajar membaca dan menulis, Bu? Biasanya kalau kemarin yang saya lakukan itu hanya menggunakan buku teks Hmm. pelajaran yang ada di perpustakaan, kemudian juga menggunakan buku membaca tahap awal meskipun dia Iya, sudah kelas 3, tetapi tiga, saya iya. tidak ada salahnya gitu Iya, saya iya. mencoba dari
tahap awal, dari tahap awal untuk belajar membaca, seperti itu. Adakah sumber belajar yang lain selain buku teks, Bu? Saya pikir kalau sumber belajar itu banyak sekali. Sekarang apalagi zaman serba canggih, Iya, betul. bisa belajar melalui YouTube atau misalnya dengan media internet. Ada juga apa namanya seperti TikTok itu yang sedang tren sekarang ya Bu. Juga Iya. bisa di Instagram juga itu sebenarnya bisa untuk media pembelajaran seperti itu. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Rencana saya akan memberikan perhatian yang lebih lagi Ya, untuk anak tersebut. Kemudian saya akan lebih merangkul dia lagi. Saya akan membuat dia merasa aman dan nyaman di dekat saya. Kemudian setelah dia merasa aman dan nyaman, saya akan menasehati dia kalau perbuatan dia yang suka memukul iya, teman-temannya itu tidak baik. Perbuatan dia yang suka membantah guru itu sama orang tua itu tidak baik, seperti itu. Kemudian untuk agar dia lebih rajin dan bisa untuk membaca, saya akan mencoba membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi, seperti tadi bisa ditayangkan di YouTube atau mungkin saya ajak dia bermain TikTok, tapi tentang pembelajaran membaca dan menulis. Mungkin iya. seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Komitmen saya terhadap rencana yang saya akan lakukan, saya akan memberikan perhatian kepada semua murid-murid saya. Iya, Saya akan menggunakan pembelajaran yang berpusat kepada murid iya, dan tidak bagus. akan membeda-bedakan perhatian saya terhadap anak saya. Dan kemudian saya akan membuat mereka merasa aman dan nyaman di samping saya sehingga apapun pembelajaran yang saya akan berikan, mereka bisa menerimanya dengan senang dan bahagia, dan bisa terwujudnya murid yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian untuk belajar membaca dan menulis supaya mereka lebih giat lagi, saya akan menyediakan media-media yang lebih menarik, misalnya dengan buku cerita bergambar, Ya, kemudian nah dengan itu sih. media YouTube juga. Jadi anak-anak itu bisa bermain sambil belajar, sambil menonton YouTube. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Wah, iya, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung apa usaha Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan semua harapan bisa terlaksana ya, Bu ya. Ya Bu, dan alhamdulillah terima kasih sekali atas waktu yang telah Ibu sempatkan untuk saya bisa berbagi perasaan saya, berbagi pengalaman saya kepada Ibu. Jadi beban di dalam hati saya sekarang sudah sedikit menghilang seperti itu, dan semangat dalam diri saya juga akan menjadi semakin semangat lagi, semakin bangkit lagi motivasi saya untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, seperti itu Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, Terima kasih sama-sama, Bu. sekali. Semoga Iya. Ibu Eka sehat selalu dan Amin. menjadi Amin. guru yang dijadikan panutan oleh murid-muridnya. Iya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.